يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون hamba-hamba Allah jamaah subuh keliling ya, kelurahan apa ini? Beji, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok. Wabil khusus tentu saja seluruh pengurus DKM yang saya muliakan, para alim ulama dan juga umara yang hari ini hadir bersama kita, guru kita Al-Ustaz apa toh? Saya biasa manggil Pak Putra aja. Ya. Saya ngapal-ngapal dari tadi HMT Yusuf Syah Putra, ya. Ini yang sah, soalnya ada yang enggak sah. Doa saya untuk seluruhnya dan biasa saya sampaikan, yang sangat kita perlukan adalah hafizakumullah. Mudah-mudahan seluruhnya dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kenapa saya belakangan mewiridkan, membiasakan mendoakan kalimat ini? Yang pertama, kita punya musuh yang tidak pernah bisa lari dari musuh tersebut. Bahkan musuh ini diungkapkan oleh Allah dengan kalimat wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana wa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling jauh dari zikir kepada Allah Ar-Rahman, yang paling utama dari zikrul Rahman itu adalah kitabullah. Karena konsep untuk berzikir yang benar, yang baik, yang sempurna itu dan komprehensif itu adalah Al-Quran. Jadi siapa yang menjauh, ya'shu, jauh atau hidup jauh dari Al-Quran, Allah katakan nuqayyid lahu syaitana, maka kami akan lepaskan untuknya syaitan. Bahkan bukan hanya lepas, dia terus akan mendampingi orang tersebut. Wa huwa lahu qarinun, dan syaitan itu nanti jadi qarin terhadap orang tersebut. Gitu ya Ustaz. Apalagi guru kita nih, qarinnya itu luar biasa dia Ustaz. Ya tentu seorang semakin dekat dengan Allah, qarinnya pun semakin hebat. Apalagi Pak Putra, qarinnya itu setiap saat tidak bakal diam. Ada urusan duit, kata qarinnya, Pak Putra nggak apa-apa itu. Maksudnya kalau orang seperti Pak Putra itu bukan susah nyari duit, Pak, itu susah nolak duit. Betul Pak Putra ya? Iya, duitnya berseliweran di mana-mana. Tapi sekarang musim nih, lagi musim pemilu, sama Bapak juga sekarang susah nolak duit. Betul tidak? Ngaku aja deh ya. Bu, saat ini kita susah nolak duit, nolak sembako, nolak macam-macam. Sehingga muncullah fatwa-fatwa, nggak apa-apa ambil saja, urusan nyolok terserah hati nurani kita. Kalau saya masih bertahan jangan diambil kecuali yang dari pemerintah. Seperti BLT, Bansos itu ambil karena itu hak kita sebagai warga negara. Tapi kalau dari pribadi-pribadi, terutama yang lagi nyalon, kalau beliau itu
anggota legislatif, duitnya ambil nggak apa-apa. Sebab kalau dari beliau, insya Allah bagian dari negara juga, termasuk dari saya. Kalau saya ada, saya kasih ambil. Ya, kenapa? Karena uang yang saya gunakan adalah uang negara. Sekali lagi, saya tegaskan. Kenapa uang negara? Itu bagian dari fasilitas yang diberikan oleh negara. Tentu sepenuhnya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan. Tapi kalau yang baru nyalek duitnya dari pribadi, kalau dia mau infak sedekah, alhamdulillah. Makanya tanya dulu, ya, dia bukan alek, saya baru nyalek Pak. Ya udah kalau gitu, ya, kalau dia mau infak tanya, ini infak sedekah atau ingin dicolok? Kata dia, ya terserah Bapak. Kalau terserah Bapak, ya saya serahkan lagi kepada Bapak, kepada saudara. Kalau Bapak niatnya infak sedekah, kami terima. Tapi mohon maaf, untuk pilihan kembali kepada hati nurani kami. Itu cara yang cerdas, insya Allah. Ya, halo. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan tadi? Karena setan akan terus mengelilingi kita. Hanya saja setannya Nabi Muhammad SAW atau qarinuhu aslama, kata Nabi, dia masuk Islam. Jadi kalau setan dari kalangan jin manusia itu masih berpeluang tobat dan jadi muslim, bisa. Yang nggak mungkin itu hanya iblis, karena iblis sudah memposisikan dirinya menjadi orang yang menentang Allah, tidak mau tunduk pada Allah, tapi dia masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Iblis sumpah di hadapan Allah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya, kata iblis, saya akan sesatkan mereka, anak Adam itu, Bani Adam itu semuanya. Hanya kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasina, kecuali di antara hamba-hambamu yang diikhlaskan hatinya, itu yang dia give up alias menyerah, tidak akan bisa menyesatkan orang tersebut. Oleh karena itu kita mohon pada Allah, Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita yang hadir di sini khususnya di antara hamba-hambamu yang diikhlaskan hatinya. Kenapa saya katakan kalimat itu yang diikhlaskan? Karena kalau mengikhlaskan sendiri masih berpeluang kita terpeleset, tergoda, terjebak. Tapi kalau Allah yang melindungi kita, Allah yang mengikhlaskan hati kita, maka insya Allah setan pun give up, sekali lagi menyerah. Kenapa? Sebab kita dilindungi Allah. Itulah kenapa setiap kita membaca Quran itu sunnah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan itu silahkan Bapak Ibu sekalian diwiridkan. Setiap kali kita melakukan kebaikan, baca 2 ayat ini atau 2 wirid ini. Yang pertama a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim tambah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa itu juga diperlukan? Yang pertama tadi saya katakan bahwa kita perlu melindungi diri kita dari syaitan. Perlindungan yang kita butuhkan yang pertama adalah cognitive protection. Saya silakan dengan al-hifdzu at-tafkiri. Perlindungan yang bersifat pemikiran. Pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, pemikiran-pemikiran yang membuat kita tergelincir dari kehidupan. Terutama pertarungan antara bainal haqqi wal batil. Mana yang benar dan mana yang batil. Itu sangat kita perlukan. Perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang berbahagia, adalah perlindungan yang insya Allah dan dipastikan abadi dan dipastikan kebenarannya. Nah, itu yang pertama. Nanti kita balik lagi.
Yang kedua adalah perlindungan yang terkait dengan ma'nawiyah, dengan ruhiyah kita, atau al-hifdhu al-ma'nawi. Kita sangat memerlukan mentalitas kita pun dilindungi Allah Azza wa Jal, atau ar-ruhi sifatnya, ruh kita, jiwa kita Bapak Ibu sekalian dilindungi Allah Azza wa Jal. Terutama dalam konteks ibadah seperti ini. Ya, kita malas bangun subuh, malas untuk berjamaah. Kadang-kadang kita juga gesit melakukannya, tapi kadang-kadang malas. Maka kita sangat mohon pada Allah, ya Allah, lindungi roh hamba ya Allah. Makanya pada saat kita bangun tidur, kita pun langsung berdoa kepada Allah dengan mengucap syukur, alhamdulillahilladzi ahyana. Jangan salah doa. Begitu bangun langsung bismillahi. Ya. Nah, itu jangan salah doa. Begitu bangun doanya masih doa mau tidur, atau tidur lagi, ya. Ya. Pakai doa yang tadi. Ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah dia matikan kami sejenak. Kayak lampu, kalau kita mau tidur kita matiin, strumnya masih ada enggak? Arusnya masih ada atau tidak? Sama, arus kita dengan ruh kita masih ada dan masih nyambung. Hanya oleh Allah dimatikan sebentar. Amatana wa ilaihin nusyur. Satu hal yang mengingatkan, pertama kali kita bangun disadarkan oleh Allah itu apa? Bahwa hanya kepadanya kita seluruhnya akan berkumpul. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalimat wa ilaihin nusyur harus menginspirasi perjalanan hidup kita. Menginspirasi gimana? Jangan pernah kita bergerak, mohon maaf, melangkahkan kaki kita, ucapan kita, tangan, apapun yang kita lakukan. Saya biasa jalan-jalan. Boleh ya Pak? Biar ketahuan siapa yang ngantuk, siapa yang enggak. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita bergerak melakukan tindakan apapun kecuali wa ilaihin nusyur. Sama dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selalu menyadarkan kita, Pak, saya mau ngomong kayak gini, Amang, ingat, kau bicara akan kembali pada Allah. Sehingga yang saya sampaikan harus terkontrol, tidak boleh sedikit pun menyesatkan orang lain, tidak boleh membuat orang lain kemudian bingung, tidak boleh menyakiti orang lain, sebab kamu akan kembali kepada Allah, dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan self-control. Sistem kontrol diri kita pun sudah tumbuh dengan keimanan itu. Itu yang disebut dengan ihsan. An ta'budallah. Ihsan itu artinya sembahlah Allah. Menyembah itu artinya mentaati Allah. Tidak ada satupun tindakan dan perbuatan kita, kalau ingin disebut itu ibadah, niatkan sepenuhnya dalam rangka taat pada Allah. Ibu-ibu ngapain pagi-pagi goreng nasi? Bu, goreng nasi buat siapa? Buat keluarga. Jangan semata-mata untuk kesenangan seorang suami maupun anak-anak. Niatkanlah, ya Allah, saya ingin membahagiakan anak-anak dan suamiku, ya Allah. Dan itu adalah ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu nggak ada yang berat, Bu. Nggak ada cerita kata orang perempuan dijajah oleh kaum laki-laki dalam Islam, itu nggak ada. Yang ada adalah saling melayani satu sama lain. Seorang suami keluar rumah capek, di luar rumah bekerja, berpikir, berbagai macam benturan terjadi. Dia niat keluar rumah pun, ya Allah, saya ingin mencari nafkahmu, ingin mencari apa yang kau berikan hari ini untuk kami, untuk menjemput rezeki engkau, ya Allah. Faj'al rizqi fi yadika wa la taj'al fi aidin nas.
Ya Allah, jadikan rizkiku di tangan-Mu, bukan di tangan manusia, ya Allah. Walaupun saya bergerak ke sebuah perusahaan, nanti akan digaji oleh perusahaan, tapi kita yakini itu rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Niatkan seperti itu. Antarkan suami seperti itu. Maka dia berjalan dalam ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah untuk Allah, tadi saya sampaikan, maka disitulah dia akan merasa terus diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, anta'budallah, kau lakukan tindakan perbuatan apapun di jalan Allah, perkataan, perbuatan, hati, pikiran dan lain sebagainya di jalan Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kau berhubungan langsung melihat Allah. Saya lagi jalan, ada Allah. Saya sedang berpikir di mana-mana, Allah ngeliatin saya. Seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau kau tidak melihat Allah, memang itu faktanya. Fa innahu yarak. Tumbuhkan dalam hati sebuah kesadaran bahwa Allah sedang melihat kamu. Bu, ibu tadi gosok-gosok itu dilihat Allah. Bu, senyum tidak senyum di sini dilihat Allah. Hatinya yang karena Allah, pasti Allah akan ridhoi. Yang bukan karena Allah, mohon maaf, segera minta ampun pada Allah. Baik, itu yang pertama. Pentingnya kalimat hafizakumullah, dilindungi oleh Allah pikiran kita dari pikiran yang menyesatkan. Contoh dalam persoalan politik hari ini, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kesesatan-kesesatan berpolitik. Saya katakan kesesatan, kenapa? Karena tidak on the track, tidak ala siratul mustaqim. Apalagi sampai mengatakan nggak usah bawa-bawa agama dalam berpolitik. Itu saya katakan sesat. Halo? Ada yang berpikiran begitu? Halo? Bu? Ada yang begitu? Saya katakan sesat. Bagaimana tidak? Kalau kita bicara politik itu bicara tentang kekuasaan. Lihat buku-buku politik. Kapanpun kita bicara tentang kekuasaan, kapan kita bicara tentang peraturan dan kebijakan, kapan kita bicara tentang kemanusiaan, yang kita rumuskan di dalam Pancasila. Politik Pancasila kita itu adalah politik yang begitu dahsyat luar biasa. Yang pertama, sila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bicara kekuasaan, yang pertama adalah kekuasaan tunggal yang paling menentukan di atas segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita berkuasa kecuali karena Allah yang telah membagi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bicara Al-Qadir, Maha berkuasa, itu bukan hanya maha berkuasa, tetapi dia yang memiliki kekuasaan itu, Bapak Ibu sekalian. Yang dia berikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Dia cabut kekuasaan itu dari siapapun yang kehendaki. Sya'u am abau, suka tidak suka. Kalau saatnya Allah cabut, Allah cabut. Termasuk bapak-bapak, ketika bapak tidak suka dengan seseorang, kalau Allah sudah putuskan dia yang menjadi presiden, jangan pernah menolak itu. Dan itu yang membuat saya berat 2 periode ini. Halo? Menerima kenyataan yang Allah sudah tetapkan. Bukan hanya hasil pemilihan. Terserah pemilihan itu curang atau tidak curang. Tetapi Allah sudah tetapkan seseorang menjadi seorang presiden buat kita. Kita harus bisa menerimanya. Setuju? Setuju? Itu agama mengajarkan begitu pada kita. Oleh karena itu prosesnya yang harus kita jaga kembali. Supaya dalam proses ini
kita bisa mengantarkan kepemimpinan sesuai dengan yang kita harapkan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Halo? Ibu-ibu dan bapak-bapak suka baca ini enggak? La ilaha wahdahu lahul lihat. Bagaimana bisa urusan politik dilepaskan dari agama? Orang wiridnya saja sudah begitu. Lahul mulku, hanya milik dia seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan. Saya pertama dulu punya teori bahwa yang dimaksud kerajaan itu adalah kekuasaan. Kekuasaan itu artinya malaka yamliku, yang asalnya dari kata-kata malaka yamlik tadi, malikal mulki. Seseorang yang memiliki sesuatu biasanya dia berkuasa terhadap sesuatu itu. Betul atau tidak? Ini handphone punya siapa? Punya bapak kan? Memilikinya kan? Maka dia berkuasa terhadap handphone itu. Mau dia lempar, mau dibanting, mau dikasih, mau diapain, terserah dia dong. Itu namanya orang yang memiliki kekuasaan. Betul, Bu? Ibu punya kekuasaan, rumah mau dikasih, mau dijual, mau diapain, terserah yang memiliki. Makanya kalimat malaka yamliku itu satu akar kata. Di situ ada yang disebut dengan milik, di situ ada yang disebut kerajaan, di situ ada yang disebut dengan kekuasaan, atau segala bentuk yang dimiliki. Itu artinya sesuatu yang dikuasai oleh dirinya, oleh yang memilikinya. Makanya Allah menegaskan, Allah bukan hanya raja, bukan hanya sebagai penguasa, tetapi Allah adalah yang maha memiliki kekuasaan, alias sahibul hakimiyah. Allah yang punya kedaulatan. Kedaulatan itulah yang kemudian diberikan pada hambanya yang namanya Adam pertama kali. Dengan kalimat ini, ja'ilu fil ardi khalifah. Jadi kira-kira ilmu politik dan praktek politik yang tertua itu apa istilahnya? Halo? Khilafah. Sejak manusia diciptakan, Allah menegaskan pertama kali, Allah enggak menyebutkan inni ja'ilun fil ardi abadi. Aku jadikan di muka bumi itu hambaku. Allah enggak sebut itu. Tapi Allah gunakan kalimat khalifah. Jadi sistem politik dan ilmu politik tertua itu ayatnya. Setuju? Bagaimana bisa dipisahkan? Jangan bawa-bawa politik di masjid. Jangan bawa-bawa politik di sekolah. Gimana? Justru itu adalah strategi mereka. Kenapa? Dengan begitu kita tidak mengerti arti politik. Dengan begitu tidak bisa menentukan sikap politik. Dengan begitu kita hanya mengikuti kata orang apa itu politik yang baik dan benar. Kita tidak punya konsep sama sekali. Padahal Allah sudah menentukan di dalam Al-Quran, dicontohkan Rasulnya Muhammad SAW, bahkan oleh manusia pertama yaitu Adam alaihissalam. Itu adalah makhluk politik yang pertama, atau manusia sebagai makhluk politik seperti yang kemudian diungkapkan oleh Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk politik. Sebelum Aristoteles, Nabiullah Adam itu adalah manusia pertama yang dinyatakan oleh Allah sebagai makhluk politik. Paham? Siapa? Ini anak-anakku sekalian. Ya, jadi kita bicara politik. Nah, sekarang masalahnya kenapa diambil kata-kata khalifah? Khalafah artinya. Khalafah itu arti katanya menggantikan. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Maka dia menggantikan atau digantikan di belakangnya oleh sebuah generasi pengganti. Namanya khalfun. Di belakangnya. Bapak-bapak wafat, meninggal dunia, digantikan oleh anak-anak. Itulah khalifah yang pertama kali.
Keberadaan kita dimanapun pasti digantikan oleh orang lain. Itulah hakikat khalifah pertama. Sehingga manusia adalah makhluk yang tidak bisa diam dengan sendirinya dan tidak akan abadi, karena akan ada proses pergantian dia. Itu satu makna. Terus yang kedua, makanya jangan sembarangan tuh ya, main coret aja, nggak usah diajarin khalifah itu. Kata khilafah jangan diajarin pada anak-anak. Kan sempat ada surat edaran kayak begitu kalau benar. Begitu jihad juga jangan diajarkan pada anak. Salah besar. Bukan jangan diajarkan, justru ajarkan dengan cara yang benar, makna yang benar, pemikiran dan filosofi yang benar. Kalau salah, itu yang harus diperbaiki. Kalau ada satu kurun waktu menggunakan Pancasila dulu, di masa Orde Lama, dengan Pancasila dia bertahan lebih daripada 20 tahun berkuasa. Berikutnya digantikan dengan Orde Baru, menggunakan Pancasila lagi. Dan dengan pemahaman Pancasila itu kemudian dia bisa berkuasa sampai 30 tahun. Berikutnya juga masih menggunakan Pancasila, ingin lebih daripada 2 periode. Semuanya atas nama Pancasila. Pertanyaannya, apakah Pancasila berdosa ketika dia digunakan secara salah oleh orang tertentu? Halo? Untuk kemudian jangan diajarkan Pancasila. Halo? Tidak. Ajarkan dengan mana dan pemikiran yang benar. Maksud dan tujuan pertama kali waktu mereka menyusun Pancasila, Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari di dalamnya, Bung Karno, Bung Hatta, dan ada lagi seluruhnya 9 yang menyusun kata demi kata ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahkan yang sebelumnya ditambah 7 kata, dicoret itu 7 kata. Bapak Ibu sekalian, ketika itu didirikan dan ketika itu dirumuskan dan menjadi landasan kita membangun negara, bahkan bercita-cita dalam membangun negara, jangan kemudian ketika diselewengkan oleh sekelompok orang, Pancasila itu kemudian dibuang dan dicoret oleh kita dan tidak perlu diajarkan di sekolah. Artinya Allah berikan amanat kepada Bapak untuk mengelola yang 1 hektar. Mau diapain tuh yang 1 hektar? Dikelola dengan baik. Saya mohon maaf Bu, ada lahan 1 meter di rumah nganggur, itu akan ditanya, kenapa itu tanah nganggur? Apalagi 1 hektar nganggur. Tanah kosong itu ditanya oleh Allah. Itu tetangga ada yang gak punya rumah, kamu punya tanah 1 hektar gak dikelola, gak dikasih ke dia. Kenapa? Pinjemin minimal sampai dia meninggal. Bu, itu ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Punya tanah nikmat enggak, Bu? Bu. Pak, punya tanah nikmat enggak? Nikmat. Tapi itu semua akan ditanya. Punya tangan nikmat enggak? Dan ditanya nanti. Itu waktu 14 Februari nyolok apa? Jangan dikira tidak ditanya. Nomor 11 kan. Ya, ini tangan semuanya. Kalau bohong nanti di hari kiamat begitu ditanya tanggal 14 Februari itu nyoblok siapa? Nyoblos si ini, bohong. Langsung ditutup mulutnya, tangan bicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Disaksikan oleh kaki. Kata kaki, benar ya Allah, tanggal 14 Februari itu saya nganterin dia jalan ke TPS. Nah, yang dilakukan oleh tangan itu nanti kata tangan, aku coblos bukan si A tapi si B. Kenapa? Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Itulah agama. Halo? Kalau nggak pakai agama rugi kita.
Kalau nanti semuanya akan ditanya atas nama agama, bukan atas nama negara. Sebab salah satu pertanyaan di alam kubur apa? Ya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, yaitu Al-Quran, dan tadi wa ma dinuka. Nggak bakal ditanya wa ma daulatuka, apa negaramu, enggak. Mau Indonesia, mau Jepang, mau Amerika, nggak bakal ditanya. Yang Allah tanya adalah apa agamamu. Percaya? Halo? Kok diem? Percaya atau tidak? Maksud saya kalau nggak percaya silahkan duluan. Ada ya? Mau duluan? Nggak mau lama-lama, kita di dunia sebentar. Seperti itu. Ya? Nah inilah sekali lagi agama. Belajar agama, mohon maaf jangan disepelekan. Kita mau mati kok. Kalau sudah mati, salah satu pertanyaan dari Allah nanti agama itu. Wa ma dinuka. Mulai dari kita memilih agama apa. Yang kedua, kalau kau pilih Islam, seberapa jauh pemahaman kita terhadap Islam, seberapa jauh agama itu mewarnai kehidupan, di mana tidak ada satupun tindakan perbuatan saya, perkataan saja, kecuali menggunakan pendekatan beragama. Tanpa agama tidak ada nilai apa-apa, bahkan tidak ada kebaikan sedikit pun, Bu. Mana buktinya? Tadi di ujung surah dan ayat yang kita baca, biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah seluruh kebaikan itu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan kebaikan? Ini baik, tidak baik. Bu, Pak, apa? Prinsip Al-Quran. Apalagi? Baik, karena sudah siang saya yang jawab. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, hubungkan dengan satu hadis. Haditsun sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man, siapa saja, satu orang atau sekelompok, satu bangsa atau seluruh dunia, siapapun yang Allah kehendaki menjadi orang baik, yuridillahu bihi khairan. Kalau ibu pengen baik, kalau diri kita pengen baik, kalau negara pengen baik, kalau bangsa kita pengen baik, yufaqihu fiddin. Allah katakan, Allah pahamkan kepadanya dalam agama. Maksudnya adalah Islam. Pastikan tanpa agama Islam tidak ada kebaikan sedikit. Ini dari Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari saya. Jadi Ibu, pertanda bahwa Allah ingin memperbaiki seseorang dan umat, Allah pahamkan kepadanya agamanya. Jadi Bu, kalau ibu-ibu timbul kesadaran pengen ngaji terus, pengen tahu apa itu Islam, terus ingin diperdalam, itu pertanda bahwa Allah sedang memperbaiki diri kita. Termasuk kalau lagi sakit, dulu biasanya aduh sakit mulu, capek kan ya Allah. Sekarang enggak, karena sudah ngaji. Alhamdulillah ya Allah, Kau kurangi dosa hamba dengan sakit ini. Maafkan hamba karena ada dosa yang tidak terampuni dengan taubat sekalipun, tapi diampuni oleh Allah dengan kesulitan hidup. Makanya kalau lagi susah hidup, ya Allah, jadikan kesusahan ini kafarat terhadap seluruh dosa. Nah gitu, itu namanya cara pandang. Cara memandang sesuatu itu begitu. Jangan pakai teori orang lain, teori manusia, teori psikologi yang kadang-kadang suka menyesatkan. Gunakan bismi rabbik, teori Allah. Bismi itu dengan nama. Bi, apa sih arti bi? Ismun, apa arti ismun? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus pahami kata demi kata dengan baik. Sesudah itu apa?
Setelah difahami kata dengan baik, ibarat Bapak masuk ke yang namanya toko bangunan. Di toko bangunan, Bapak pahami, ini bata, ini semen, ini pasir, ini split. Halo? Ketemu? Oke. Kalau sudah ketemu, coba sambungkan. Pasir, split, semen, jadi apa? Jadi tembok. Jadi adukan, jadi cor. Itu sambungkan satu sama lain. Bisa dipahami? Ada jendela cuman digeletakin jadi rumah enggak? Enggak lah. Tempatkan jendela di sini, jangan di atap. Salah. Nah, begitulah memahami agama. Tempatkan setiap persoalan, dudukan pada setiap tempatnya masing-masing. Itu cara mentadabburkan Al-Quran. Di mana rahmat Allah, di mana usaha kita sebagai manusia. Tadi. Itu yang kedua disebut dengan fiqhul munasabah. Fahami hubungan satu sama lain. Kalau saya bedah kenapa kita perlu namanya munasabah, karena itulah yang selalu kita cari dalam setiap riset pengetahuan kita. Siapapun di antara kita yang menjadi sarjana, kalau kuliah pasti salah satu tugas utama adalah penelitian, bukan? Tugas penelitian untuk apa? Halo? Untuk bisa menemukan adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, atau tidak ada hubungan sama sekali. Paham? Jelas Pak, Bu? Itulah yang kedua. Oleh karena itu Quran juga sama. Setiap kata tadi, misalkan khalifah, kenapa bicara khalifah? Pertama kali justru tentang Adam. Kenapa? Baca kata khalafa, apa arti khalafa? Hubungkan dengan kasus Nabiullah Adam. Bahkan saya hubungkan, kalau ada manusia pertama, maka seluruh ilmu pengetahuan dari Allah untuk manusia akarnya berasal dari Adam, termasuk ilmu politik dalam Islam. Pertama kali akarnya adalah dari Nabiullah Adam alaihissalam. Catat berikutnya. Adam diperintahkan ke muka bumi itu dengan apa? Dengan ilmu. Tanpa ilmu dia tidak bisa melakukan apa-apa. Yang ketiga, Adam sebelum masuk ke bumi ditransit dulu. Transit dulu, bukan di hotel, bukan di Jakarta, di surga. Tempat terbaik, peradaban terbaik dalam kehidupan manusia. Jadi Adam turun ke muka bumi tidak dengan pemikiran yang kosong. Dia dengan ilmu, dengan tugas sebagai khalifah. Yang ketiga, Allah sudah berikan contoh membangun sebuah bangsa dan negara itu seperti di surga. Jelas? Ada istilah studi referensi. Ada istilah studi banding. Studi bandingnya Adam sebelum masuk ke dunia itu di surga, bayangkan. Halo? Setuju? Setuju dengan teori ini? Jelas. Tidak ada cerita manusia primitif dalam Islam. Semuanya sudah berilmu, semuanya sudah punya peradaban tertinggi. Ibu-ibu boleh duluan. Saya lagi ngobrol dengan bapak-bapak. Ya, mangga silakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, cari hidayahnya. Jadi kalau bismi dengan nama, ada petunjuk apa dari Allah dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bismillah selalu mendahului seluruh surah kecuali surah At-Taubah? Silahkan simpulkan, fikirkan. Yang ketiga, fiqhul idarah. Dari ilmu itu kemudian dimanage pengetahuan itu sampai menghasilkan inovasi dan kreativitas yang baru. Jadi seorang yang berinteraksi dengan Quran harus kaya dengan inovasi dan kreativitas. Yuk kita song-song Ramadan dengan tadabbur. Terakhir dari kreativitas itu apa puncaknya? Peradaban. Maka yang kelima, apa yang bisa kita sumbangkan setelah kita baca Quran dalam bentuk fiqhul idarah, pemahaman terhadap sebuah peradaban. Kalau Nabi Adam tadi peradabannya sorga, sorga sekarang sering disinggung oleh Allah dalam Quran. Pelajari itu, jadikan itu ide gagasan kita membangun peradaban sorga dalam kehidupan ini. Bukan peradaban fisik, tapi peradaban sorga diawali dengan mentalitas hati dan jiwa yang luar biasa, seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh peradaban terbaik, yaitu Madinah Munawwarah saat itu. Keadilan yang merata sebagaimana yang dirindukan hari ini oleh kita semuanya. Itu saja, mohon maaf kalau ada kesan yang kurang baik dari saya. Sekali lagi Ibu,
Mohon maaf kepada semuanya Bu. Yuk kita saling mendoakan. Kalau tidak ketemu lagi, mudah-mudahan kita ketemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Persis 6:30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.